Selamat pagi dari Bukit Sion. Kami menyapa ibu bapak, saudara-saudara. Selamat pagi dan selamat menikmati hari karunia Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita membaca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, segala hormat, puji dan syukur dan kemuliaan kami angkat kepadamu. Karena dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan kami telah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami akan membaca firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Matius 16 ayat 5 sampai 12 berdasarkan renungan harian Gereja Toraja. Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan demikian. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ibu bapak, saudara-saudara, dari bacaan ini saya mau bertolak dari ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saya berikan tema waspadalah. Waspadalah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Bagi masyarakat Toraja, khususnya yang berusaha dalam membuat roti atau usaha membuat tempe, ragi sangat dibutuhkan dalam proses fermentasi untuk tempe. Misalnya untuk mengubah kacang kedelai menjadi tempe, butuh sedikit ragi untuk membentuk satu papan menjadi tempe. Sesudah itu baru diletakkan di atas meja. Selain pada tempe, ragi juga dibutuhkan untuk membuat roti yang mengembang, lembut dan lezat. Walaupun sedikit ragi saja, namun memiliki pengaruh yang besar.
Ragi memiliki arti yang berbeda bagi bangsa Yahudi. Bagi orang Yahudi, proses fermentasi adalah pembusukan. Oleh karena itu, bagi mereka, ragi melambangkan suatu pengaruh buruk yang dapat menyebar ke dalam kehidupan manusia dan membuat busuk. Ajaran orang-orang Farisi dan orang Saduki dipandang Yesus sebagai ragi yang membawa pembusukan karena mereka menambahkan adat istiadat Yahudi sebagai hal yang sejajar dengan Taurat. Padahal mereka mengajarkan Taurat berdasarkan kepentingan mereka sendiri dan memandang agama sekedar ritus dan kemurnian lahiriah. Ini yang menarik ibu bapak saudara-saudara, karena bagi orang Farisi dan orang Saduki itu menggambarkan sikap munafik mereka yang sangat kental. Di sini kita melihat Yesus menganalogikan, mensejajarkan, menggambarkan ajaran orang Farisi dan orang Saduki ini sebagai ragi. Ajaran yang buruk diibaratkan seperti ragi yang secara perlahan tapi pasti merusak pikiran dan kehidupan kita, yang pada akhirnya ragi yang bentuknya sangat-sangat kecil ini menggambarkan situasi di mana seringkali kita menganggap remeh hal-hal yang kecil, sehingga kita menjadi tidak waspada. Ragi yang buruk itu secara perlahan-lahan memberikan pengaruh yang buruk pula bagi pikiran kita, bagi kebiasaan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita selalu waspada. Kalau dari televisi sering mengatakan waspadalah. Tidak memandang remeh hal yang buruk, meskipun nampaknya begitu kecil. Kita harus ingat hal yang kecil, hal yang buruk. Jika terus-menerus kita lakukan, suatu saat akan membuat hidup kita menjadi busuk. Perlahan tapi pasti akan busuk. Karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini dari kitab Perjanjian Baru ini, dari Matius 16 ayat 5 sampai 12, supaya kita waspada, hati-hati terhadap ragi yang buruk, terhadap ajaran yang buruk yang dapat merusak kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan puja, segala hormat dan kemuliaan kami angkat kepadamu Tuhan. Bahwa pada hari ini Tuhan telah menolong, mengasihi dan memberkati kami setelah kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami diperkenankan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Kami meminta supaya Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati kami, agar firman-Mu senantiasa mengingatkan kami. Dalam waktu pagi ini, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Boleh diberkati dalam segala aktivitasnya, dalam segala pekerjaannya. Biarlah ya Bapa, pekerjaan kami lakukan karena Tuhan menolong kami
dan mengasihi kami. Kami berdoa untuk para orang tua yang dalam ketidakberdayaan secara fisik. Namun dengan iman kami percaya Tuhan akan memberkati dan mereka senantiasa dalam pertolongan-Mu. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul karena berbagai persoalan, bergumul karena masalah ekonomi, bergumul karena masalah rumah tangga, bergumul karena masalah pekerjaan. Apapun pergumulan kami, Tuhan mengasihi dan memberkati. Biarlah ya Bapa, kami boleh dilepaskan, agar kami boleh hidup bahagia, agar kami hidup penuh dengan sukacita. Dengarkanlah doa kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Berkati masyarakat kami yang saat ini sedang merayakan pesta kemerdekaan, hari jadi kabupaten, dan hari jadi Tanah Toraja. Tuhan berkenan memberkati dan memperlengkapi kami, agar hidup kami penuh dengan sukacita. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Ibu Bapa dari Bukit Sion, kiranya Tuhan senantiasa diberkati. Amin.